Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adi Upadari Namo Baculan Kasarga Sengat Kalibata. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Mulyati SAG MPDI, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan memfasilitasi kegiatan ini. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SDN 5 Menteng Palangkaraya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Baik, di sini kita akan mencoba berdiskusi ya Bapak Ibu terkait pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Ini adalah kegiatan pendidikan guru penggerak salah satunya melalui pendampingan individu yang kedua. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, karena kegiatan hanya di PI inilah yang melibatkan Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah begitu. Untuk PI selanjutnya kegiatannya hanya berupa coaching, tetapi tidak menutup kemungkinan karena informasikan bagi seluruh siswa dilarang membuang sampahnya di samping perpustakaan karena paman sampahnya sudah datang. Ayo cepat-cepat. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan pendampingan berikutnya hanya coaching itu saya dengan CGP saja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti CGP kita akan meminta bantuan kembali kepada Bapak Ibu berupa nanti ada beberapa aksi nyata ya yang harus melibatkan mereka sejarah begitu. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, mohon dukungannya untuk di sini kebetulan Bu Apri sebagai bimbingan saya. Di sini juga ada dua ya, Masya Allah. Mohon maaf. Ada 5, ya ampun. Di sini ada 2 ya, dengan pematur. Pematur belum? Oh besok. Tuh ibu bolak-balik jadinya ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, di sini saya akan memandu ya Bapak Ibu terkait pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Visi yang ada di sini tidak akan kami ubah Ibu. Kami di sini hanya mencoba memaparkan visi yang sesuai dengan arahan dari pendidikan gitu, yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang arahnya itu ke fokusnya itu ke peserta didik begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi gitu ya. Kalau misalnya yang belum sesuai bisa disesuaikan, kalaupun misalnya tidak ya tidak apa-apa gitu ya Ibu. Baik, untuk kegiatan selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dipandu langsung oleh CGP-nya Bu Laila. Untuk waktu dan tempat nanti akan saya serahkan ke Bu Laila, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pembukaan atau sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Mulyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil duduk saja karena nggak enak juga kalau berdiri begitu ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat lingkungan latai, salam sewujud karina malempang, hadir katalino baculan kita saluga basengat kajubata. Harus. Yang saya hormati Ibu Teti Rohati SPD MT ya, selaku pengajar praktik dari CGP atas nama Ibu Laila Hayati SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 5 Menteng yang pada kesempatan pagi hari ini sudah bersedia untuk
memenuhi undangan dari Bu Laila, yang mana ini merupakan perdana Bu Teti, karena CGP juga perdana di sekolah kami, dan alhamdulillah kebetulan 2 orang sekaligus, iya, dan juga sama-sama mereka berdua guru agama Islam. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku pendidik yang memang seharusnya wajib hadir seperti itu, gitu ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bu Teti yang sudah berhadir, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Laila Hayati yang mana sudah beberapa waktu ikut di pendidikan CGP ini, Bu Teti. Dan pada kesempatan ini juga ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan keikutsertaan 2 guru kami di CGP ini. Yang pertama, kemarin ketika menandatangani persetujuan, saya sampaikan kepada, saya panggil mereka itu adik-adik Bu Teti, karena di sini yang tua dari saya panggil ibu, kemudian kakak, yang muda saya panggil adik, karena saya merasa ini adalah bagian dari keluarga besar kami, seperti itu. Jadi biar lebih akrab, lebih dekat. Nah, saya sampaikan bahwa saya sangat mendukung Pak Fatur dan Delala menjadi CGP dengan satu syarat, dan ini kekhawatiran yang saya ungkapkan juga ketika kemarin waktu di BGP. Kekhawatiran saya nantinya itu jangan sampai anak-anak itu terabaikan seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan ke adik-adik semua, mereka berdua, bahwa tolong dikondisikan ketika suatu saat ada kegiatan yang memang meninggalkan anak-anak. Nah, seperti itu tolong dikondisikan, dan mengkondisikannya pun harus sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita garis bawahi bahwa CGP itu tujuan sesuai dengan slogannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya pernah mendengar ada CGP, pokoknya saya harus ikut guru penggerak supaya saya bisa jadi kepala sekolah. Nah, mungkin itu harus kita luruskan ya, karena kepala sekolah itu bonus dari CGP. Jadi tujuan utamanya itu bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita, seperti itu. Jadi saya miris juga Bu Teti, kemarin tuh mendengar ada, tapi bukan guru saya sih. Pokoknya saya harus ikut guru penggerak katanya supaya saya bisa jadi kepala sekolah. Nah, kok gitu dalam hati saya kan. Nah, ketika suatu saat nanti adik-adik diangkat jadi kepala sekolah itu bonus. Karena kemarin disampaikan oleh Pak Ketut bahwa ada prosedur yang harus dilalui ketika nanti dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Nah, jadi ada prosedur, mungkin ada penilaian juga dari BGP dan dari Dinas Pendidikan. Nah, secara umum saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat mendukung, bahkan guru-guru yang ada ini pun saya selalu dorong Bu Teti untuk bisa berpartisipasi dan bisa mengikuti tes guru penggerak. Yaitu tadi tujuannya bisa menggerakkan sekolah, karena dulu juga kami dipaksa untuk mengikuti sekolah penggerak sampai ya itu tadi, tapi itulah namanya proses ya kita. Dan sekarang kami bersyukur karena walaupun kami tidak sekolah penggerak, ada guru penggerak yang nanti bisa menggerakkan, itu intinya bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sini. Dan kami berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan aman, lancar, sukses sampai nantinya di penghujung kegiatan di bulan Desember nanti. Jadi itu tadi pesan Ibu untuk Bu Laila, Pak Fatur, Laila dan Fatur. Tolong kita bisa bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan pesan Ibu itu tadi, jangan sampai
Tapi saya yakin Bu Teti mereka tidak akan mengabaikan siswa walaupun nanti ada kegiatan di luar yang harus meninggalkan siswa, pasti sudah diantisipasi, minta tolong orang lain kah untuk masuk di kelasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, dengan disaksikan oleh kita semua dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kita pendampingan individu pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada saat ini ya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Laila. Ibu Laila, dipersilakan. Izin sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat minggu nalatai salam sambit karen dan melempang. Adil katerino baca min kasar gabas sengat kajibata. Arus. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Teti, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mulyati dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan. Saya hari ini akan memaparkan pendampingan individu pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Baik, sebelumnya kesepakatan kelas. Nah, jadi pada dasarnya untuk kesepakatan kelas ini juga kita lakukan ketika kegiatan proses pembelajaran. Kesepakatan kelas ini kita buat tidak hanya ini untuk yang di sini. Nah, yang pertama hadir tepat waktu, peserta aktif dalam kegiatan pembelajaran, menghormati pembicara dan peserta lain, etika di dalam kelas, diperkenankan makanan minum selama kegiatan. Ini ketika kegiatan kita ini boleh sambil makan minum, silakan. Dan juga handphone silakan di silent. Kemudian membersihkan kelas setiap selesai kegiatan. Setuju? Setuju. Nah, jadi begitu juga ketika kita kegiatan pembelajaran di kelas, kita membuat kesepakatan kelas itu bukan berdasarkan kita yang menyuruh, tetapi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari anak murid masing-masing untuk memaparkan kesepakatan kelas itu. Baik, lanjut. Sebagaimana konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita sebagai pendidik hendaknya menuntun tumbuhnya peserta didik. Jadi bukan menuntut keinginan kita, tetapi kita menuntun bagaimana anak murid ini. Misalnya seperti padi yang tumbuh tidak bisa nanti tumbuhnya berubah menjadi buah durian atau jadi, tapi ketika dia tumbuh kita arahkan, kita beri pupuk sampai menjadi sebuah padi yang bagus. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan anak murid ketika dia memiliki bakat atau minat apa saja dimilikinya, maka kita kembangkan bakat itu, begitu ya. Sebagaimana sudah kita terapkan di sini, anak-anak diarahkan untuk kepada bakatnya masing-masing. Misalnya menari, kita arahkan untuk mengembangkan, di sini sudah kita terapkan ya, seperti itu. Lanjut, di sini apa yang dimaksud dengan visi sekolah? Menurut Bapak Ibu, visi sekolah apa sih? Apa visi sekolah itu? Apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Atau Ibu Yuni boleh? Apa visi sekolah ini? Menurut Ibu Yuni gimana? Terima kasih. Menurut saya visi sekolah itu adalah harapan-harapan yang harus dilaksanakan oleh sekolah untuk membantu peserta didik, seperti itu, dengan tujuan-tujuan tertentu yang ada di visi tersebut. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Yuni, tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuni ya, hebat. Terus kali ini sebagaimana visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Kanvas yang masih kosong itu kita bayangkan ini sekolah kita ini mau kita jadikan seperti apa? Sebagaimana Ibu sampaikan tadi, harapan apa
apa yang kita ingin bangun untuk sekolah ini menuju mutu pendidikan yang lebih bagus lagi. Jadi visi sekolah ini adalah harapan atau cita-cita yang hendak kita wujudkan oleh seluruh warga sekolah, semua warga sekolah yang mana berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus sebagai stakeholder di masa yang akan datang. Harapannya segala sesuatu yang kita cita-citakan, kita harapkan nanti di kemudian hari akan tercapai seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang ini adalah kalimat yang belum sempurna. Nah, jadi kita sempurnakan. Baik, sekarang saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi kalimat rumpang ini. Di sini saya punya stick note. Nah, nanti silakan sambil mengisi. Izin saya bagikan dulu stick note-nya. Ini stick note nanti di bagian belakang ini ada lemnya, jadi nanti tinggal dilem aja ya. Jadi jangan sampai salah nulis. Jadi menulisnya di bagian depan sini, di harapannya biar bagian belakang sini kan ada lemnya nih. Jadi nanti kita tempelkan di sini ya gitu ya. Oke, kita mulai dari sudah dapat semua ya. Oke, mulai dari kalimat pertama. Kita memimpikan murid-murid yang menurut Bapak Ibu apa yang kita impikan? Murid-murid yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Boleh nanti sambil ditulis di bawahnya, jangan lupa ditulis namanya ya. Nama Bapak Ibu sendiri. Lebih ada 10. Sudah? Sudah. Oke, yang sudah boleh langsung ditempel di sini di pada poin pertama. Kita memimpikan murid-murid yang silakan ditempelkan. Yang sudah menulis boleh ditempelkan pada poin pertama. Ya, silakan. Ya. Ya, ini untuk nomor satu. Oke, jangan lupa ditulis namanya ya. Iya. Sepertinya. Oh ya. Ya boleh di mana aja, di bawah boleh. Oke, terima kasih Bu Robi. Oke, baik. Sekarang saya minta bantu Ibu Sarasia boleh untuk membacakan apa ini Ibu Sarasia? Kita memberikan murid-murid yang ini Bapak Ibu guru sudah bersedia, boleh bantu Ibu Sarasia membacakan? Iya. Kita
murid-murid yang berhasil menganggapi mimpinya. Ada nama? Ibu Yuni? Oh iya, Ibu Yuni. 2 ada di kelas. Lanjut, cerdas dan berkarakter ya, berbakat. Laila yang berkarakter punya Salsia punya Emi yang mempunyai karakter yang baik, karakter ya berkarakter juga punya betul. Lanjut ke karakter Abdurrahman murid lagi berkelahi, murid lagi bertengkar. Nah, ya tuh. Ya sih, ini makasih. Baik, ya terima kasih. Jadi poin pertama tadi dari Bu Yuni, kita memberikan murid-murid yang berhasil menggapai mimpinya. Sepakat? Sepakat, betul ya? Semuanya di kelas dari pagi hari ini, betul. Semua murid ada di kelas. Jangan sampai ada yang berkeliaran gitu ya, Pak Iya maksudnya. Jangan sampai ada yang berkeliaran keluar kelas. Cerdas dan berbakat. Nah, kata Ibu Lala ini betul sekali. Yang berkarakter, kemudian berkarakter. Kemudian murid lagi bertengkar. Murid yang kita mimpikan murid yang lagi bertengkar, gimana ini maksudnya Bu Robi? mungkin karena terbawa kali ya, jadi yang dimimpikan itu yang bertengkarnya, hebohnya di kelas seperti itu. Nah itu. Oke, berkarakter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita ini percaya bahwa murid adalah, oke, saya bagikan lagi. Sudah ada ya? Oke. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal terkait kalimat rentang ini, kalimat yang harus disempurnakan. Ini nanti arahnya itu ke visi, nanti arahnya ke visi. Jadi kalau diperbolehkan, kalau diperkenankan Bapak Ibu, tolong nanti arahnya itu ke karakter yang sedang digaungkan oleh pemerintah kita, gitu, yaitu karakter yang peserta didik yang memiliki karakter yang profil belajar dan Pancasila yang 6 itu. Karena cita-cita dari pendidikan kita ini kan, pendidikan nasional kita ini, bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang berkarakter Pancasila dan belajar sepanjang hayat, begitu. Terima kasih. Oke, poin nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, silakan yang sudah dituliskan boleh langsung ditempel pada poin nomor 2. Boleh yang sudah langsung ditempelkan.
siap Bu Salsio. Enggak apa-apa. Aman. Ada apa? Oke, boleh Bu Robi langsung bacakan. Iya. Silahkan. Kita percaya bahwa murid adalah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dari Bu Salasia anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kemudian yang kedua dari Ibu Yuni Kartika, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter, dan keunikannya masing-masing. Sama. Kemudian yang ketiga dari Bu Lala, kita percaya bahwa murid adalah soleh, soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, ini dari siapa? Ada nama. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai toleransi yang tinggi. Oke. Selanjutnya dari Ibu Amelia, kita percaya bahwa murid mempunyai potensi yang keistimewaan tersendiri. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah harapan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pak Kihir. Selanjutnya dari saya sendiri, saya percaya atau kita percaya bahwa murid adalah tunas bangsa yang dapat mengisi bangsa ini dengan kegiatan yang baik sesuai dengan norma-norma Pancasila. Itu. Terima kasih. Betul sekali. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ini merupakan harapan kita ya, bahwa kita percaya bahwa murid adalah. Jadi selanjutnya untuk poin ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan sekarang. Saya bagikan kembali. Di sekolah kita mengutamakan, yang sudah boleh ditambahkan. Poin 3. Baik, yang sudah selesai menulis boleh langsung ditempelkan, jangan lupa ditulis namanya di bawahnya. Boleh Ibu Yuni bantu bacakan, Ibu Yuni. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama dari Bapak Matur, keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua dari Bu Salasia, disiplin yang paling utama. Yang ketiga Ibu Lala, mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang peserta didik miliki. Kemudian dari Ibu Emel kayaknya, pembelajaran yang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu. Kemudian dari Ibu Robianto, kedisiplinan, kerjasama, gotong royong, serta empati yang tinggi.
Kemudian dari saya, pengembangan individu murid sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Yang terakhir dari Pak Kihir, siswa yang berkarakter baik. Terima kasih. Jadi untuk poin 3 ini adalah harapan kita ya, bahwa di sekolah ini kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi pada poin 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita ini menyadari betul bahwa mengungkapkan isi hatinya, betul. Mengungkapkan isi hatinya. murid di sekolah kita sadar betul bahwa baik, yang sudah selesai menuliskan boleh segera ditempelkan. Kalau kurang boleh lagi, ini saya kasih lagi kertasnya. Ya, banyak stok. Oke, boleh ditempel di ini. Boleh saya minta bantu baca Ibu Lala ya? Aman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama dari kurikulum ini mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berperilaku yang baik. Di sini dari diri saya sendiri belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Sekolah tempat mendapatkan ilmu dan karakter baik. Sekolah saya adalah rumah kedua mereka. Dari Bu Salasinya ini rasanya. Dari Bu Emel bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka untuk mengubah perilakunya menjadi baik dan mengembangkan potensinya. Yang ini mereka adalah dari latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya dari Bu Robiatul, datang ke sekolah jangan terlambat, harus mentaati peraturan sekolah yang sudah ditentukan. Dari membuang sampah pada tempatnya, berpakaian yang rapi,
sebagai murid harus belajar yang rajin. Oke, betul ya. Ini merupakan harapan kita bahwa murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa kita menyadari apa yang kita inginkan bahwa murid yang ada di sekolah ini. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Lanjutkan dengan poin 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga yang ada di sekolah ini memiliki keyakinan untuk warga poin 5. Baik, yang sudah boleh ditempelkan. Ibu Robi, cukup Ibu Robi, lagi kertasnya Ibu Robi. Robi ini suka menulis hatinya, mencurahkan isi hatinya, memaparkan harapan yang sebenarnya. Oke, Ibu Robi ya. Satu lagi kertasnya, oke baik. Baik, sudah 3 orang yang menempelkan, yang lain masih menuliskan keinginannya sebagai warga di sekolah ini, menyampaikan keyakinannya untuk apa ya? Boleh silakan sambil makan minum, silakan. Ya silakan ya. Kita sambil sharing aja di sini. Dilipat dia balik nanti Kak, dilipat. Ya, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Bu Emilia, saya dan guru di sekolah berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan pada siswa dengan prasarana yang ada. Kemudian dari Pak Kihir, kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang. Wah, luar biasa. Kemudian selanjutnya dari Bu Yuni Kartika, kita warga di sekolah ini yakin untuk bergotong royong dalam mewujudkan harapan serta cita-cita sekolah. Lanjut, ini dari Bu Salasiah kayaknya. Oh Pak. Oke, dari teman-teman kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk pendidikan
sangat diutamakan. Iya. Selanjutnya dari Bu Lala, kita warga sekolah ini yakin untuk aktif mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya dari Bu Salasia, kita warga di sekolah ini yakin untuk menggapai perubahan yang kita rencanakan. Lanjut dari Pak Patur, belajar aktif. Iya, mantap. Dan terakhir dari saya, lumayan sedikit banyak, dari Ibu Robiantul, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah negeri 5 Menteng, menjadikan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, serta gotong royong, yaitu sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila, yaitu kurikulum merdeka. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi ini merupakan sebenarnya visi dan misi kita dari sekolah kita ini sendiri, bagaimana kita nantinya mengembangkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan ini. Oke, kita lanjut kepada poin yang ke-6, poin yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya Pak Tigir boleh nanti baca-bacakan ya Pak Tigir. Oke, boleh Pak Tigir bantu bacakan. Waktunya masuk ruang kelas. Waktunya masuk ruang kelas. Selamat belajar. Waktunya masuk ruang kelas. Waktunya masuk ruang Baik, kelas. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya akan membacakan hasil dari kalimat rumpang yang disusun oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, yang soal kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menurut Lala saling menghargai dan menghormati peran setiap warga sekolah. Sedangkan Pak Patur atau disingkat PR yakin anak menjadi orang sukses dengan bakatnya masing-masing. Bu Yuni, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan hal inilah yang menjadi dasar untuk membimbing dan membina mereka. Dari Salasia, Bu Salasia, bahwa setiap anak memiliki
bakat dan kemampuan masing-masing. Dan dari Ibu Emilia, murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan diarahkan untuk menjadi manusia yang cerdas. Bu Rogiatul akan sadar dengan ada peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dari Pak Kihir, pendidikan sangat diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Oke, jadi keenam poin ini merupakan sebenarnya visi dan misi dari sekolah kita. Jadi bagaimana kita, apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, seperti itu. Kita lanjutkan kesimpulan. Di sini sengaja kesimpulannya saya tulis kosong. Dan saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu dari pembelajaran yang saya sampaikan hari ini, apa yang disampaikan? Boleh Pak Fatur? Terima kasih atas kesempatannya Bu Laila. Jadi dalam kesempatan ini apa yang sudah kita isi, kata-kata rampung ya, bukan kata-kata ompong. Jadi beda-beda mirip gitu. Kalau ompong itu gigi ya sama aja sebenarnya pengertiannya. Ompong itu tidak sempurna, dan ompong pun tidak sempurna. Jadi dari kesimpulan apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah uji petik ya, dalam artian kita perwakilan dari teman-teman guru, teman-teman anak-anak sekolah serta warga sekolah, bahwasanya kita mewakili mereka untuk menyampaikan apa sih kemauan kita untuk masa depan sesuai dengan keinginan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila ya. Jadi seperti mana yang Bapak Ibu sampaikan tadi, itu sudah mewakili dan mudah-mudahan itu menjadi suatu visi yang membawa perubahan untuk lebih baik. Yang pasti yang namanya visi, yang namanya keinginan, harapan kita semua itu tidak mesti harus tersurat. Kita laksanakan dengan mengaplikasikannya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu yakin apa yang disampaikan nanti kita akan akomodir dan kita akan coba rampung untuk bisa menjadi suatu visi bersama dan kesepakatan bersama untuk kita lebih baik di sekolah ini. Jadi sebelum kita melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan, kita laksanakan terlebih dahulu. Jadi bahasanya nggak usahlah menunggu tertulis, kita langsung melaksanakan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fatur. Ya. Selanjutnya, sebagaimana bahwa visi dari sekolah negeri kita SD Negeri 5 Menteng ini, sebagaimana yang Bapak Ibu sampaikan tadi, pada 6 poin yang sudah Ibu tuliskan tadi, bahwa kita menciptakan kualitas insan yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya, gitu ya. Sudah kita terapkan di sini, sebagaimana bimbingan BIMRO, kegiatan BIMRO setiap hari Rabu yang selalu kita laksanakan. Itu selalu kita kegiatan rutinan kita, baik itu yang beragama Islam di musola, kemudian yang beragama Kristen itu di lapangan, kemudian beragama Hindu di ruang media. Itu rutinitas yang selalu kita lakukan. Itu sebagaimana visi. Kemudian menurut Bapak Ibu, bagaimana, saya mau bertanya, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah? Nah, menurut Bapak Ibu guru bagaimana ini terhadap visi yang ini tadi, menciptakan kualitas insan yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya? Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah? Jadi yang diharapkan, yang diinginkan itu seperti apa? Boleh UML? Atau Pak Kihir boleh? Baik, terima kasih. Ini tentang visi dan misi, bagaimana dari pihak sekolah, masyarakat, terlebih-lebih siswa
di dalam visi dan misi itu diusahakan ada kerjasama dulu antara murid, siswa, dan orang tua. Dengan adanya kerjasama kita, bagaimana sistem kita penerapannya, baik itu secara teori maupun itu prakteknya di lapangan, dan termasuk juga bagaimana mensosialisasikannya sehingga apapun program yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah bisa tercapai, paling tidak walaupun tidak 100%, itu minimal ya 75% atau nilai B. Nah, itu biasanya, karena visi dan misi itu tergantung pihak sekolah dan masyarakat itu kerjasamanya bagaimana, dan terutama sosialisasinya biasanya, dan kita menerapkannya. Jadi bukan slogan saja yang kita pasang, tapi kita harus bagaimana menggerakkannya sehingga hal tersebut bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kihir, betul sekali. Jadi visi dan misi yang ada di sekolah kita ini tidak hanya sebagai slogan saja. Jadi bagaimana warga sekolah kita sebagai seorang pendidik, murid ataupun orang tua bekerja sama, berkomunikasi, bagaimana menciptakan supaya mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi di sini contoh perilakunya, yang pertama yaitu kita sebagai pendidik, guru mampu tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar, dan mengajar pun dengan menyenangkan. Setuju nggak? Setuju. Oke, kemudian poin 2, orang tua yang mendampingi anak belajar. Jadi ketika belajar, orang tua itu tidak hanya menyuruh saja, tetapi hendaknya bekerja sama orang tua, juga ikut membimbing dan mendampingi, tapi tidak hanya menyuruh saja. Karena pendidikan, kualitas murid itu berjalan sesuai yang kita harapkan itu tidak bisa juga diserahkan kepada sekolah saja, atau kita menyerahkan juga kepada orang tua saja, tapi kita harus bekerja sama. Pendidikan akan tercapai dengan baik dan sempurna ketika kerjasama kita sebagai guru, orang tua, dan murid seperti itu. Sepakat? Sepakat. Oke, poin ketiga yaitu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Jadi kita menginginkan sekali bahwa murid kita ini disiplin, datang tepat waktu, sesuai dengan bagaimana kegiatan sekolah, kemudian sopan dan santun terhadap guru. Sekarang pertanyaan saya, apa visi sekolah kita selama ini, yang ada di sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita harapkan untuk murid? Bagaimana Ibu Yuni? Baik, terima kasih di sekian kalinya. Kalau saya melihat ya dari apa yang sudah tertulis visi dan misi sekolah dan juga prakteknya dalam keseharian sehari-hari, itu sudah berarti bukan dicapai sepenuhnya ya, tetapi sudah terlaksanakan apa yang sudah diharapkan oleh sekolah. Seperti apa yang disampaikan tadi, sekolah mengharapkan adanya sekolah yang bertakwa ya. Nah, bertakwa kita lihat dari religius kegiatan sekolah kan sudah terlihat. Untuk kegiatan keagamaan seperti pada hari Rabu pagi itu ada yang namanya bimbingan rohani. Itu bagian dari visi kita dalam ketaatan beribadah atau ketakwaan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya masing-masing agama melaksanakan ibadah pada pagi Rabu, dan juga selain itu juga Islam dalam ini kegiatan keagamaan ya, seperti agama Islam itu pada waktu sholat zuhur juga melaksanakan salat berjamaah. Berarti apa yang diharapkan sudah dilaksanakan. Cuman bukan berarti sempurna, bukan berarti sudah tercapai ya.
masih banyak hal-hal yang harus kita laksanakan. Jadi kegiatan keagamaan, kegiatan Inggris itu bukan saja sekedar melaksanakan ibadah, tapi bagaimana mereka bukan saja ibadah tetapi mempraktikkan dari apa yang diajarkan oleh agama. Selama ini kan kita banyak lihat nih, anak-anak khususnya yang sekolah kita sini ya, agama Islam khususnya tidak jauh-jauh, dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, tapi dalam kegiatan kesehariannya selalu berkata kadang yang tidak baik, kadang berkata nama binatang dan sebagainya. Artinya itu masih belum sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi tetap kita selalu meningkatkan kebersamaan ini dengan kita kumpul di sini. Ayo kita sama-sama apa yang harus kita lakukan dan apa visi-visi kita yang lagi kita harus tambah dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Iya. Jadi ini ada mau sampaikan? Oke, ini dari yang agama tadi. Kalau yang Betul sekali, terima kasih. Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Fatur tadi, bahwa tidak hanya ibadah tapi akhlaknya juga termasuk dalam bertakwa tadi. Mungkin saya tidak akan membahas itu, saya akan lanjut ke yang berprestasi dan berbudaya. Kalau berbudaya, alhamdulillah sampai saat ini P5 kita pun melaksanakan kearifan lokal. Jadi selain di pembelajaran, kemudian anak-anak juga difasilitasi untuk seperti menari daerah, kemudian seperti hari Kamis kan kita ada bercerita berbudaya. Nah di situ bisa bercerita dengan bahasa daerah, bahasa Dayak. Kemudian ada juga menyanyikan lagu-lagu daerah seperti itu. Jadi kita berusaha memfasilitasi untuk yang berbudaya ini. Kemudian yang berprestasi pun anak kita itu ada yang alhamdulillah pernah lomba juara 1 lomba karumut. Jadi selain berprestasi dia juga menampilkan berbudayanya itu. Kemudian selain di prestasi dalam budaya, kita juga membina siswa untuk meraih prestasi-prestasi lainnya. Ada yang bulu tangkis kemarin Bu ya, kemudian dari pramuka juga alhamdulillah kita bisa membantu membina siswa gitu untuk berprestasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Yuni, terima kasih Pak Fatur. Betul sekali bahwa sebagaimana di sekolah kita ini, ketika ada pertanyaan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, berarti sudah selaras ya, sudah selaras. Oke, lanjut. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Bentuk kolaborasinya bagaimana? Coba dijelaskan Ibu orang tua. Apa yang maaf ini mata kurang jelas. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan ya, guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Iya. Apa sih yang kolaborasi? Alhamdulillah di SD 5 Menteng ini komite kita berjalan. Jadi ketika ada kolaborasi guru, sekolah, guru, kemudian kepala sekolah, orang tua, itu luar biasa kolaborasinya. Karena komite kita berjalan sesuai yang diharapkan, kemudian paguyuban yang ada di masing-masing kelas itu luar biasa. Apapun yang ada di dalam kelas yang diperlukan, kekurangan, bahkan sampai yang hal kecil pun orang tua luar biasa kolaborasi dengan guru, kepala sekolah. Dan kebetulan kepala sekolah kita juga luar biasa, selalu tak henti-hentinya mengajak, kemudian menghimbau, mengingatkan, kerjasama dengan komite orang tua. Itu saya rasa SD 5 Menteng kolaborasi itu sudah luar biasa, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka kita. Dan untuk yang Bimroh tadi itu juga luar biasa, mereka juga antusias. Artinya kolaborasi kita berjalan dengan sesuai harapan seperti itu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan sebagaimana sesuai dengan visi dan misi sekolah ya, sudah sesuai juga. Sekarang
Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya itu apa saja? Ya, sudah kita lakukan ya, boleh Pak Fatur? Apa banyak? Untuk kegiatan yang di sekolah kita? Bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, contohnya kegiatannya untuk gerakan P5. Nah, di sini orang tua itu sudah berkoordinasi dengan guru kelas masing-masing dan mereka menyiapkan seandainya karena setiap kegiatan P5 itu punya fase, ada fase A dan fase B. Nah, di sini antusias dari orang tua itu sudah kelihatan. Nah, mereka itu menunjukkan, membantu guru jadi bekerja sama untuk mencapai supaya kegiatan P5 itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk kegiatan kerohanian, contohnya kayak ada acara Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu, di situ juga ada kerjasama yang sudah terlihat dengan baik ya. Di sini pokoknya terlaksana lah di SDN 5 Menteng ini. Jadi antara orang tua dan guru, kepala sekolah itu saling bekerja sama, nah, saling mendukung supaya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, boleh. Makan sedikit. Kebetulan tadi ada Bu Emi mengatakan kerjasama di bidang agama yang Isra Mi'raj tadi itu untuk agama Islam, dan luar biasa juga ketika acara Paskah agama Kristen, orang tuanya luar biasa membantu. 17 juga sama seperti itu saya yang tambahkan. Terima kasih. Baik, jadi di sini sebagaimana visi sekolah kita, jadi terwujud juga bahwa visi guru penggerak terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter cerdas, mampu beradaptasi dan berprofil pelajar Pancasila. Jadi visi sekolah, visi guru penggerak sudah selaras dengan kegiatan apa segala sesuatu yang kita lakukan yang ada di sekolah kita ini. Oke, sebagaimana bahwa rencana prakarsa perubahan, di sini saya menyampaikan untuk rencana prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Jadi untuk perubahan di sini Pak Fatur saya ingin menyampaikan juga karena kita sama-sama guru pengajar agama Islam. Jadi di sini saya menelaah, saya kan baru di sini, bahwa ada beberapa anak yang sudah kelas 6 masih belum bisa membaca huruf hijaiyah. Itu miris sekali bagi saya. Jadi bagaimana kita sebagai pengajar untuk membangun itu, berkolaborasi, kemudian bekerja sama dengan orang tua murid untuk meningkatkan minat membaca tulis Al-Quran. Boleh nanti di dalam grup WhatsApp kita itu, di dalam grup WhatsApp kelas itu, jadi Bu Teti, kami di sini ada grup khusus kalau keagamaan, ada nanti grup khusus agama siswa yang beragama Islam. Jadi nanti boleh nanti kita bikin program gemaji, gemar maghrib mengaji. Jadi setiap selesai maghrib itu kita bikin list, misalnya siswa yang sudah mengaji misalnya Iqra 1 halaman 1 misalnya. Jadi nanti orang tuanya masing-masing menuliskan, orang tua atau murid itu sendiri menuliskan kalau sudah selesai hadis ngaji. Jadi nanti ketika itu kan terbaca tuh di grup. Jadi ini ada rasa nih malu nih kalau anak ini belum ngaji nih. Jadi langsung mengaji lagi. Jadi itu biar sebab kita dari pihak sekolah juga dengan pihak orang tua murid bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah ini. Seperti itu contohnya. Sebagaimana bahwa dalam guru penggerak membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Jadi Bagja ini yang pertama B itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana dan aksi, A itu atur eksekusi. Nah itu merupakan tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Jadi